Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pertemuan ke-31 bab ke-17 Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bab syafa'ah. Bab syafaat. Maksudnya syafaat saja itu tidak dimiliki oleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai syafaat saja mereka itu tidak memilikinya. Apalagi bantuan, menjawab doa, manfaat dan mudarat. Sehingga benar-benar selain Allah itu tidak berhak disembah. Sampai syafaat saja mereka tidak punya. Apa dalilnya? Bahwasanya selain Allah itu tidak punya syafaat. Yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berikan peringatan kepada orang-orang yang mereka punya ketakutan untuk dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang bisa jadi wali penolong mereka, wala syafi' yang bisa ngasih mereka syafaat. Jadi ayat ini dengan tegas, gak ada yang bisa nolong, gak ada yang bisa memberikan syafaat, siapapun mereka itu di hari kiamat kelak. Maka jangan minta-minta kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qauli, dan firman Allah taala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah miliknya Allah semua jenis syafaat. Jadi Allah menafikan syafaat itu ada pada sesembahan mereka. Gak ada yang punya. Itu semuanya miliknya Allah Ta'ala. Syafaat ukhrawi, syafaat akhirat, itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya Allah lah yang berhak dimintai. Selain Allah tidak berhak untuk disembah dan dimintai. Wa qauli, dan firman Allah Ta'ala, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa ngasih syafaat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi selain Allah Ta'ala itu gak bisa ngasih syafaat, siapapun dia di hadapan Allah gak bisa ngasih syafaat sampai dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selain Allah Ta'ala itu tidak berhak untuk disembah dan dimintai. Wa qauli, dan firman Allah Ta'ala, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bisa ngasih syafaat sedikit pun, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah dapat izin dari Allah Ta'ala untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Dan yang Allah ridhoi itu hanyalah orang-orang yang berbuat tauhid, yang berbuat kesyirikan, gak mungkin dapat syafaat. Jadi syafaat akhirat murni di tangan Allah Ta'ala, siapapun gak bisa ngasih. Walaupun itu adalah malaikat yang hebat, yang dekat dengan Allah Ta'ala, gak bisa ngasih syafaat. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, berdoalah, mintalah kepada yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka gak punya walaupun cuma seberat biji dzarrah fis samawati wala fil ard. Gak di langit, gak di bumi. Wa ma lahum fihima min syirk. Dan Allah Ta'ala baik di langit dan di bumi gak punya syirik sekutu. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan gak butuh yang bisa menyokong Allah, dan gak ada yang bisa menjadi penyokongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Dan syafaat itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala kecuali bagi yang Allah berikan izin untuk dia. Artinya siapapun yang ngasih syafaat gak dapat izin dari Allah gak bakal terjadi.
Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, nafallahu amma siwahu kullama yata'alaku bihil musyrikun. Allah menafikan segala hal yang itu berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Sekutu bagi Allah enggak butuh sekutu. Mereka mengatakan Allah itu mungkin butuh yang menjadi penyokongnya, Allah enggak butuh. Mereka mengatakan mungkin Allah itu, mungkin kita masih bisa pakai syafaat untuk dapat sesuatu dari Allah Ta'ala, dikatakan enggak mungkin. Fanafa'an yakuna li ghairihi malakun aw qistun minhu mulkun aw qistun minhu. Allah menafikan untuk selainnya enggak punya kepemilikan, aw qistun minhu atau sedikit saja, aw yakuna aunan lillah atau dia menjadi pembantunya Allah Ta'ala di dalam menjalankan segala hal. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adinalah. Maka Allah pun menjelaskan kepada orang-orang musyrikin sampai syafaat pun tidak bermanfaat kecuali bagi yang Allah kehendaki saja. Qala wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidak bisa ngasih syafaat kecuali yang Allah ridhoi saja. Fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun. Dan syafaat-syafaat ini yang orang-orang musyrikin berharap muntafiyatun yaumal qiyamah, ternyata juga ternafikan pada hari kiamat kelak. Kama nafahal Quran, sebagaimana dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbaran Nabi, dan Nabi SAW mengabarkan annahu ya'ti, bahwasanya beliau datang fayasjudu li rabbih wa yahmad, maka Nabi datang sujud kepada Allah Ta'ala memujinya. Wala yabda'u bisyafa'ati awwala, dan beliau tidak mulai dengan syafaat langsung. Thumma yuqalulah, kemudian dikatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepala. Wa qul yusma', berbicara kamu akan didengarkan, was'al tu'ta, minta kamu akan dikasih, wasfa'atu syafa', silakan kasih syafaat, kamu akan dikasih syafaat. Jadi prosesnya Nabi gak langsung minta syafaat, tapi dengan proses yang lainnya. Wa qala Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW, mana as'adun nas bi syafa'atika, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam dadanya. Fatilka syafa'atu li ahlil ikhlas biidznillah, maka syafaat itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas dengan izin dari Allah Ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin berharap syafaat itu bisa mereka dapatkan. Ternyata Allah menafikan itu semua, gak mungkin. Syafaat itu murni miliknya Allah Ta'ala. Wa haqiqatuhu, hakikatnya syafaat ini adalah annallaha Ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adhina lah. Allah Ta'ala dengan fadilahnya kepada ahli ikhlas mengampuni mereka dengan wasitah perantara. Doanya, permintaannya orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan dia syafaat, liyukrimahu, supaya Allah memuliakan orang tersebut. Wa yanalul maqam mahmud, sehingga mendapatkan maqam mahmudah. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun, yaitu syafaat yang mengandung kesyirikan, minta kepada selain Allah Ta'ala. Jadi syafaat itu kita minta kepada Allah Ta'ala langsung, tidak minta kepada selainnya. Walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi', oleh karena itu Allah Ta'ala mengizinkan syafaat di beberapa lokasi tempat dari ayat-ayat Al-Quran. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takun illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi menjelaskan itu enggak bakal terjadi kecuali hanya kepada pelaku tauhid dan keikhlasan saja. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.